Sarapan bubur di Mang Ucu. Ada hewan lucu namanya kupu-kupu. Hati-hati bapak dan ibu. Belum terhadap jebakan nikmah yang ini adalah disebutnya nafsu. Ya. Karena nafsu juga ini merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hampir semua makhluk Allah diberikan nafsu kecuali malaikat. Setan diberikan nafsu, hewan diberikan nafsu, tumbuh-tumbuhan ada instingnya juga diberikan nafsu, manusia juga diberikan nafsu. Cuma manusia ini istimewa. Di samping Allah memberikan nafsu sebagai perangkat lunaknya, namun Allah menyiapkan sebagai sisi pembandingnya. Apa itu? Yaitu akal. Akal bukan berarti otak, beda. Otak dengan akal beda. Kalau otak mah hanya untuk menalar, berpikir, tapi kalau akal itu untuk merespon apakah sesuatu yang baik dan buruk, sesuatu yang bermanfaat dan madorot, sesuatu yang diridhoi Allah dan tidak diridhoi. Maka akal inilah yang berperan untuk memungkinkan manusia menjadi makhluk yang sempurna. Di saat makhluk-makhluk yang lainnya diberikan perangkat berupa nafsu, diberikan perangkat berupa fisik, diberikan perangkat berupa nyawa, diberikan ruh dan lain sebagainya, hanya manusia saja yang diberikan akal pikiran. Maka subhanallah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, tidak lepas-lepas bibir kita, lisan kita, qalbu dan perasaan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat berupa akal. Cuma Ibu hadirin jamaah sekalian, perlu diwaspadai bahwa nafsu ini memang Allah berikan sebuah kenikmatan, tapi nafsu itu dibackingi oleh satu atau sebuah makhluk, satu makhluk yang sangat menjerumuskan. Siapa itu? Setan la'anatullah. Sudah mah nafsu ini innan nafsa la'amaratun bisu, selalu mengajak mendorong kepada kejahatan, digoda lagi oleh setan atau tambah-tambah gitu ya. Kalau bagi saya mah jangankan digoda setan, sudah nafsu aja udah ngajungkel ya. Apalagi ditambah dengan godaan setan, masya Allah ya. Maka betapa saya sangat memerlukan sebuah lingkungan yang kondusif, sebuah lingkungan yang selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebuah upaya untuk selalu mendapatkan bimbingan, dan juga qalbu ini senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu berada di dalam ketaatannya. Namun kita kan menyadari ya bahwa manusia itu apa katanya? Al-insan titik-titik di bawah ini. Wah, subhanallah, luar biasa, 100 buat Ibu. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Salah dan lupa. Dikit-dikit lupa, dikit-dikit lupa. Kalau kebanyakan lupa, namun ya itulah Allah menciptakan berbagai makhluk, diantaranya setan dan juga malaikat. Di tengah-tengahnya itu adalah manusia. Kalau setan selalu berbuat buruk, karena keimanan setan la yazidu wa yanqusu, tidak pernah bertambah tapi senantiasa berkurang aja. Dari mulai tahun Nabi Adam, walau alam apa itu tahun jebot atau pada tahun sebelum POC itu ya. Pokoknya zaman Nabi Adam alaihissalam gitu ya. Bahkan menurut khabar yang mu'tabar bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan setelah setan yang asalnya bernama Azazil diciptakan 6.000 tahun yang lalu. Subhanallah. Berarti udah tua banget apa banget itu ya? Banget ya. Nah, bahwa setan selalu berbuat salah karena memang
la yazidu wa yanqusu. Dari mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian berbuat salahlah sisi setan la'natullah, akhirnya yazidu la yanqusu, la yazidu wa yanqusu, tidak pernah bertambah tapi berkurang sampai tahun 25, kira-kira minusnya tahun berapa itu? Selalu minus lah gitu ya. Sementara malaikat itu stagnan di situ, la yazidu wa la yanqusu, tidak pernah bertambah dan juga tidak pernah berkurang. Begitu aja ya. Kalau sekali taat dan memang karena perangkat lunaknya diciptakan oleh Allah berupa siap untuk melaksanakan ketaatan, taat aja selamanya. Berbeda Ibu, ada manusia namun jenisnya bermacam-macam. Secara garis besar manusia pada umumnya kita gitu ya, yazidu wa yanqusu, kadang bertambah kadang berkurang. Ketika ada di majelis ta'lim, majelis zikir, bertambah itu keimanan. Ketika melenghoy, berkurang. Tapi melenghoynya jangan sampai melenghoy amat ya. Ya minimal melenghoynya tidak hadir di majelis taklim gitu ya. Jangan hadir ke majelis munkarat, jangan. Nah, ada lagi manusia yang istimewa, apa itu? Para nabi dan para rasul. Yazidu wa la yanqusu, senantiasa bertambah, tidak pernah berkurang. Maka ketika mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, subhanallah, sampai meninggalnya para nabi itu senantiasa bertambah. Cuma Ibu ada perbedaan ya antara nabi dengan wali. Kalau nabi itu dari mulai ayah, kakek, janggawareng, buyut dan seterusnya itu orang-orang baik, orang-orang soleh ya. Kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam memang Allah desain untuk sebagai ujian terhadap keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, kira-kira kuatnya ini. Oh ternyata Nabi Ibrahim luar biasa kuatnya gitu ya. Kalau nabi-nabi semuanya, hampir semuanya itu adalah orang-orang soleh. Berbeda dengan wali salah satunya mohon maaf, mohon izin, Sayyidina Umar Ibnul Khattab, ketika belum tersentuh dakwah Rasulullah dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling jelek pada saat itu adalah, mohon maaf, Sayyidina Umar. Kenapa? Dia dalam keadaan marah hendak memancung, mohon maaf, kepalanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Otomatis orang yang marah gimana sih ya? Udah mau wajahnya serem, merah wajahnya, kekar, kemudian menghunus pedang yang tajam untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Di pertengahan jalan, nah kemana wahai Umar, katanya. Saya mau memenggal kepalanya Rasulullah SAW, katanya. Jangankan jauh-jauh atau Umar, tuh lihat adikmu Fatimah bintal Khattab sudah masuk Islam. Apa katanya? Langsung belok arah kepada rumah adiknya. Namun di saat itu subhanallah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran ketika dibaca oleh adiknya Fatimah binti Khattab, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Tiada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni wa aqimis shalah, maka beribadahlah engkau sekalian dan salatlah untuk mengingatku. Ketika mendengar kalimat tersebut, Sayyidina Umar menggigil semenggigil-gigilnya. Bergetar. Belum pernah merasakan getaran seperti itu, sampai akhirnya mau melihat lembaran tersebut. Kata Siti Fatimah, enggak, ini hanya untuk orang-orang yang suci. Nah itu seumur hidup Sayyidina Umar baru dibentak kali itu tuh. Orang-orang nggak ada berani, tapi Siti Fatimah demi melindungi Al-Quranul Karim sanggup untuk membentak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar karena sudah tertegun dan juga penasaran kepada lembaran tersebut, akhirnya menerima saja ketika
perintahkan oleh Siti Fatimah untuk mandi dulu. Akhirnya mandi beneran, hanya untuk melihat, wih ternyata luar biasa. Jangankan tulisannya, bacaannya saja sudah menggetarkan kolbu. Di saat itulah turun hidayah Allah, sudah hendak masuk Islam karena keindahan tulisan dan juga lantunan-lantunan yang dibacakan oleh Fatimah bintul Khattab. Subhanallah, di saat itu kemudian bergegas kembali kepada rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terhunus. Apa maksudnya? Mengamankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barangkali ada bahaya. Namun ternyata subhanallah, begitu sampai di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat hendak mengamankan Rasul dengan mencabut pedangnya. Kata Rasul, diam dulu sejenak. Kemudian Rasul Sayyidina Umar bersimpuh di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, di saat itulah Sayyidina Umar berbalik dari asalnya terburuk menjadi yang terbaik. Terburuk karena memang beliau memusuhi Allah dan Rasulnya, terbaik karena memang tidak ada sesuatu yang paling dicintai kecuali Allah dan Rasulnya. Itu Ibu ya. Jadi kalau para nabi itu semuanya baik, tapi para rasul, para wali tidak semuanya baik, bahkan ada sebagian yang daur ulang. Mohon maaf, ini kalimat daur ulang untuk menandakan betapa seorang wali itu yang asalnya bisa buruk, bisa menjadi berubah sangat baik. Apalagi kita gitu ya, yang memang asalnya sudah pecinta ilmu dan pecinta majelis zikir, insya Allah bisa menjadi orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Sedikit menggarisbawahi bahwa ketika mendengar Al-Quran, saat merasa bergetar mendengar Al-Quran, itu bahwa dinyatakan dalam surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Saat ketika kita mendengar ayat Al-Quran, saat dibacakan ayat Al-Quran, ataupun kita bisa dengan membacanya, maka zadatuhum imana, akan bertambah keimanannya, akan bergetarlah hati kita ya ketika Al-Quran. Kenapa Al-Quran bisa menggetarkan? Kenapa Al-Quran bisa bertambah keimanannya saat orang yang mendengar? Karena Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu adalah Allah yang berbicara. Saat Allah yang berbicara kepada kita, rasakan bahwa Sang Pemilik sedang berbicara kepada kita, maka disitulah membuat hati kita bergetar, maka disitulah membuat diri kita ingin bertambah keimanan. Kenapa? Karena yang berbicara langsung Sang Pemiliknya, ya, Sang Pencipta kita, Sang Pemberi rezeki kita. Maka di situ pantas ketika orang yang mendengar Al-Quran ingin bertambah keimanannya, maka itulah adalah orang yang mukmin yang sejati. Bagaimana kalau ketika kita mendengar Al-Quran, masih biasa aja. Al-Quran dibacakan masih biasa aja. Ketika kita melihat Al-Quran biasa aja. Ketika melihat Al-Quran tidak ada tergerak ingin membaca Al-Quran biasa aja. Hati-hati. Mungkin di situ yang harus kita pertanyakan, kenapa Allah tak mau bicara dengan kita? Kenapa Allah tak mau ngobrol sama kita? Karena ketika Al-Quran itu kan firman Allah ya. Jadi saat Al-Quran ya, ketika Al-Quran kita ingin membaca, ingin melihat, ingin memahami. Kenapa? Ada kepenasaran dalam diri kita. Ya, khawatir ketika hati yang sudah mengeras. Ya, fi qulubihim maradun fazadathum
fazadahumullahu Fazadahumullahu marada. Fazadahumullahu marada. Ketika hati yang sudah mengeras, ketika hati yang sudah membatu, di situ akan terus bertambah penyakitnya. Penyakitnya apa? Tidak ada ingin berbicara dengan Allah. Dan naudzubillah, yang paling mengkhawatirkan saat diri kita ya melihat Al-Quran masih biasanya antara lagi aja lah baca Qurannya, antara kenapa Allah tak mau bicara dengan kita? Yang harus kita pertanyakan adalah kenapa Allah tak mau bicara dengan kita? Ada apa dengan kita? Ada apa yang salah dengan diri kita? Justru ketika kita membaca Al-Quran, biasanya ya kita kan awalnya baca Al-Quran, ya saya dulu yang awal-awal itu dulu saya makan paksakan. Ternyata apa? Kalau sudah bertambah, kalau sudah baca, itu kita ingin nambah lagi, dan ingin nambah lagi. Tapi kalau kita ingin nambah lagi, berarti itu aman. Kenapa? Kita merasakan percakapan dengan Allah itu merasa indah, merasa nikmat. Bahwa ketika kita kan baca Al-Quran, kita kan berarti sedang bercakap-cakap dengan Allah. Maka di situ diri kita merasakan kenikmatan kita bercengkrama dengan Allah. Selain bercengkrama dengan Allah, selain dalam sholat, maka disitulah saat kita sedang membaca Al-Quran. Namun, kalau ketika diri kita sedang membaca Al-Quran, yang niatnya mau 1 juz menjadi setengah juz, yang niatnya setengah juz menjadi 1 lembar, hati-hati. Kenapa Allah ingin berhenti ngobrol dengan kita? Sok coba Bu, ini gambaran saja. Saat ketika kita bertemu dengan temannya, dengan sahabat, kita kan akan senang yang ngobrol sampai lupa. Bahkan kita telepon aja kadang kita lupa sampai berapa menit yang kita bicarakan. Ya, maka di situ kita saking asyiknya, saking senangnya, saking bahagianya. Tetapi kalau kita tadi ingin yang ngobrol lama, ingin yang baca Quran lama, tetapi ternyata kita bacanya malah sedikit, dan naudzubillah ya, malah udah di hadapan kita Quran, udah dilihatin doang, nggak mau dengar, nggak mau lihat, dan lain sebagainya. Naudzubillah. Kenapa? Khawatir kita ini Allah tidak mau jumpai. Bu, kalau kita lagi marah sama anak kita, kira-kira kita mau ngobrol nggak Bu? Ditanya juga, ya kan kalau ibu kan begitu ya. Ma ini boleh gak? Ada ya. Ibu lagi marahan sama suami, mau ngobrol nggak Bu? Tapi kalau lagi nggak marahan, ngobrol aja asik aja, lupa berapa jam aja ngobrol, betul? Ya. Ketika diri kita khawatir, saat ketika kita tidak mau baca Quran, di sini khawatir Allah sedang marah sama kita. Maka di sini paksain. Saat ketika kita 1 hari tanpa bisa membaca Al-Quran, paksain. Kenapa? Kok kita nggak mau ya ngobrol sama Allah? Kok kita nggak mau ya kita berbicara dengan Allah? Berbicara padahal tadi kita berbicara dengan Sang Pencipta kita. Di situ ketika diri kita berbicara dengan yang paling spesial dengan kita, dengan yang paling istimewa dengan kita, siapa? Orang yang menciptakan kita, yang menciptakan kita. Allah adalah Sang Khaliq. Maka disitulah intibar bagi kita membelajar kita. Kalau kita sehari belum bisa baca Quran, ya minimalnya sehari sejuz, minimalnya. Belum bisa sejuz, setengah juz. Belum bisa setengah juz, siapa Bu? Selembar. Belum bisa selembar? Baca kulhu. Jangan alasan, udah cukup baca kulhu, cukup 3 kali, udah hafal Quran. Gak apa-apa, masih mending. Kalau nggak bisa, ibu bawa Quran yang paling gede di depan di rumah, ya, liatin, plototin aja. Kalau nggak bisa, sambil bertanya, kenapa kau nggak mau aku baca? Di situ plototin aja Qurannya, liatin. Kenapa kau nggak mau aku baca? Kenapa Allah marahkan diri kepada kita? Allah tidak sukakah sama kita sampai nggak mau dibaca? Ketika surat, ibu dapat surat yang kalau zaman dulu, ya, ibu dapat surat kan, ibu dapat surat-suratan
Bu. Kalau saya dulu zaman surat-suratan, kalau suratnya romantis saya pengen baca berkali-kali. Tapi kalau suratnya lagi marah nggak mau baca. Rahasia ini. Ya, kenapa? Karena kalau senang, ya kan, kita baca terus berulang kali. Betul. Karena kita senang. Kan Al-Quran itu dari Al-Quran itu ada 114 surat. Kalau surat ibu mendapatkan 114 surat, di situ kira-kira Bu, ini bahagia harusnya atau bahagia banget? Bahagia banget. Allah kasih surat cinta kepada kita, dan surat itu ingin memperbaiki kita, dan surat itu ingin diri kita selamat di dunia wal akhir. Maka disitulah diri kita paksain bahwa rasakan surat itu ditujukan untuk kita. Rasain ketika Al-Quran itu menuju untuk kita. 114 surat loh Bu, gak sedikit. Ibu dulu dapat gak Bu 114 surat? Lebih. Ya, dan itu gak menyelamatkan kita, benar. Ya, suratnya mungkin hanya bullshit, bullshit. Ya, mungkin itu hanya nafsu tadi ya, mungkin hanya nafsu saja. Tetapi kalau Al-Quran, suratnya pasti, yang memberikannya pasti, dan itu pasti untuk kita membawa keselamatan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka Bismillah ya, kita niatkan. Kalau belum bisa baca Quran, ya kita paksain. Kan kadang-kadang anak-anak di sekolah gaya banget, kemana-mana bawa Quran, gak apa-apa deh, mendingan baca Quran dulu. Sampai ke kamar mandi, di depan kamar mandi, itu anak-anak ya, naruh tasnya, ayo ada Qurannya, ada. Kenapa ada ke kamar mandi? Karena saking udah biasa. Ya, bawa Quran gitu ya kemana-mana. Walaupun terkadang ya tadi disimpan dulu. Ya nggak apa-apa awal-awal. Mungkin nanti ya kalau kita kan ibu sok coba Bu di tas ibu Bu. Ibu lebih baik ketinggalan HP atau ketinggalan Quran? Ibu kalau ketinggalan HP kayaknya rasanya kayak apa Bu? Dunia kayaknya hilang dari genggaman. Ya, tapi kalau ketinggalan Quran biasa aja. Oh, saya mah ada Qurannya ada di HP kayak banget. Ya, nah di situ. Jadi bedakan di sini ya, mana antara nafsu ataupun antara iman kita. Kitakah dengan memegang HP-nya karena nafsu atau karena iman? Diri kita apa yang kita lakukan ini karena imankah, karena nafsukah? Maka diri kita senantiasa terus muhasabah diri kita. Bu, sekarang lagi ramai Indonesia, lagi berkabung Bu, lagi nggak baik-baik aja. Kenapa? Karena Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Disitulah kalau hati sudah mati, hati sudah mengeras, terus ditambah lagi penyakit-penyakit yang lain, dan disitulah sudah tidak merasa ketika dia berbuat salah, sudah tidak merasa itu adalah salah. Nauzubillahi min. Ya, kebayang Bu, ya ngegeleng orang udah kayak biasa aja. Nauzubillahi min. Ya, kita doakan mudah-mudahan pemerintahan kita Allah bimbing, Allah jaga. Ya, mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya hati yang penuh dengan keimanan, hatinya yang penuh dengan ketakwaan, yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bukakan hati-hati mereka yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bukakan hidayah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa di awal kita
membicarakan pantun berupa nafsu. Memang karena di dalam hikmah iya, mangga. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah yang nomor 81 dan 82, mohon izin saya gabungkan ini dua hikmah karena memang saling berkaitan. Kalau yang nomor 21, bahwa al-musannif menyatakan al-arifuna idam basatu, apabila seorang arif billah, orang yang bermakrifat merasa bahagia, al-khawfu minhum idza qubidu, maka dia khawatir, dia merasa takut kebahagiaannya akan mengalahkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, al-basatu, adapun rasa bahagia, ta'khudhu minhu, sedikit banyaknya itu ada andil biwujudil farhi, dengan adanya kesenangan. Jadi kalau digabungkan, orang-orang yang bermakrifat kepada Allah tidak ingin rasa bahagianya terkalahkan, mengalahkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan itu adanya karena ada kesenangan. Kalau senang, suasana yang pendek, Ibu ya, misalkan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, kalau kebahagiaan itu dalam waktu yang lama, dalam waktu yang setengah abadi, dalam kebahagiaan yang tidak terukur lamanya. Karena katakanlah kalau senang itu misalkan waktu bermain layang-layang bagi anak-anak. Kalau bagi ibu mah ketika mau menjelang tanggal muda, senangnya luar biasa. Tapi kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan manakala kita tunduk kepada syariat Allah. Ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Betul apa benar ini teh? Betul ya. Jadi ibu hadirin jamaah sekalian, rasa bahagia ini kadang menjadi sesuatu yang kita cari-cari bersama. Tapi ada satu pola untuk kebahagiaan agar abadi bahagia itu. Pertama, dikatakan di dalam satu makalah bahwa tuba, maka bahagialah, liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron, bagi orang-orang yang menjadikan akalnya sebagai pimpinan dan juga hawa nafsunya sebagai tawanan. Kira-kira tawanan sama pimpinan yang lebih berperan untuk memerintah siapa? Pimpinan. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang sanggup untuk menjadikan akalnya sebagai pimpinan, sementara hawa nafsunya sebagai tawanan. Hawa nafsu nih, saya punya hawa nafsu, terus terang saya mah pengen tidur terus, pengen makan terus, pengen minum terus dan lain sebagainya. Tapi kan itu dibatasi oleh aturan-aturan. Waktunya bangun, waktunya berhenti makan, berhenti, waktunya berhenti minum, berhenti, waktunya nih saya suka dikasih orang-orang mic ya. Kalau pengen saya mah, saya aja yang megang, saya aja yang bicara, saya aja yang nyerocos. Sementara lawan saya tidak ada bicaranya. Itu adalah hawa nafsu. Nah, maka ibu hadirin jamaah sekalian, kalau seandainya kita mampu untuk menjadikan tawanan hawa nafsu ini sebagai tawanan, maka itu ciri-ciri orang tersebut akan bahagia selamanya. Ada satu pepatah, kalau ingin bahagia satu hari, maka ngobrollah atau mancinglah, maka dia akan bahagia. Begitu pulang ke rumah, disamperin berentang tarang gitu ya. Kalau seandainya ingin bahagia satu pekan, maka buatlah pesta. Akan bahagia, pesta segala macam. Seminggu kemudian, aduh nalung saya, kenapa tong saya jadi tongpes ini katanya. Kalau ingin bahagia satu bulan, maka bertamasyalah. Tamasya 1 hari 2 hari, bahagia sebulan. Kemana-mana
asal ketemu teman, ngobrolin tamasya aja. Tapi sehari, sepekan, sebulan itu ada masanya. Kalau ingin bahagia selamanya, apa ini? Bahagia selamanya, maka cintailah pekerjaanmu. Betul tidak? Karena pekerjaan itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kita. Saya kerjanya apa? Saya jualan teh botol, jualan air mineral dan lain sebagainya. Maka biar saya bahagia, saya melakukan pekerjaan saya dengan bahagia, dengan senang. Asal bahagia aja gitu ya. Namun yang paling utama adalah kalau waktu kita, pikiran kita, kolbu kita ditundukkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah yang nomor 81 dan 83. Maka setelah kita mampu dan berusaha untuk menjadikan akal ini sebagai pimpinan dan hawa nafsu sebagai tawanan, insya Allah kita akan bahagia. Jangan sebaliknya, Ibu. Wawailun, dan celakalah. Wailun itu sebenarnya arti katanya wail, neraka. Ini untuk menyatakan kecelakaan yang luar biasa, atau orang Indonesia menyebutnya cilaka 12. Cilaka 17 dan lain sebagainya. Wawailun, sungguh celakalah, liman kana hawahu amiran, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pimpinan, wa aqluhu asiron, dan akalnya sebagai tawanan. Masya Allah. Itu mah sebaliknya, Ibu ya, yang tadinya pengen bahagia tapi karena menjadikan hawa nafsu sebagai pimpinan, maka dia akan selamanya ditunggangi oleh hawa nafsu. Maka untuk mengetahui bahwa apakah akal atau nafsu yang menjadikan kita bahagia, kita ingat di dalam satu makalah, satu ungkapan Abu Laif As-Sakandari yang ditulis di dalam kitab yang berjudul Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin artinya peringatan bagi orang-orang yang ghaflah. Orang yang ghaflah itu apa? Orang yang suka main gafleh. Salah. Ghaflah ya, orang yang gafleh, yang lupa, yang lalai. Di dalam Al-Tanbihul Ghafilin, Syekh Abdul Latif As-Samarqandi menyatakan bahwa dulu ketika Allah menciptakan hawa nafsu, maka Allah memanggil dulu, "Hei nafsu, sini kamu." Si nafsu malah membelakangi Allah. Kan harusnya dipanggil sama bos besar, big boss, harusnya bagaimana? Harusnya menghadap ya, seluruh badan itu menghadap dengan pakaian yang serba rapih gitu ya. Ini mah cuek-cuek aja gitu. Kemana gitu ya, segala macam. "Hei nafsu, siapa kamu dan siapa saya? Siapa aku?" kata Allah. Si nafsu hanya menjawab, "Aku ya aku, kamu ya kamu." Masya Allah, terhadap big boss seperti itu katanya. Kemudian Allah menghukum dia di lautan panas selama 100 tahun. Setelah 100 tahun dipanggil lagi oleh Allah, "Hei nafsu, kesini kamu." Ya sama seperti yang tadi, agak membelakangi Allah, tidak menghadap setulus hati. "Siapa kamu dan siapa aku?" Kata si nafsu, "Aku, kamu mah kamu," katanya. Allahu Akbar. Lalu si setan, si nafsu dihukum oleh dalam lautan dingin selama 100 tahun. Baliknya sama seperti itu. Barulah yang ketiga kali Allah memanggil si nafsu setelah dihukum ke dalam lautan lapar. Lautan lapar selama berapa lama? 100 tahun. Setelah 100 tahun barulah si nafsu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketundukan. Lalu Allah bertanya, "Siapa kamu hai nafsu dan siapa aku?" Maka nafsu pun menjawab, "Saya adalah hambamu dan engkau adalah satu-satunya Tuhanku." Benar kamu katanya. Maka nafsu ini akan luluh, akan tunduk kalau seandainya dilatih dengan puasa. Alhamdulillah di kita dalam sebulan selama 1 tahun itu ada puasa Ramadan yang merupakan puasa terbaik
yang merupakan pahala yang tertinggi, yang merupakan pengabdian yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya untuk menundukkan hawa nafsu. Kemudian akal di samping menciptakan akal, kata Syekh Abdul Latif Ats-Samarqandi, Allah pun menciptakan akal. Ketika akal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai akal, sebutkan olehmu siapakah aku dan siapa kamu? Si akal menjawab, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku satu-satunya. Masya Allah, betul. Maka disitulah Rasulullah SAW menyatakan, tuba liman kana akluhu amiron wahawahu asiron. Berbahagialah bagi orang yang menjadikan akalnya sebagai pimpinan dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Wa wailun liman kana akluhu asiron wa hawahu amiron. Dan celakalah bagi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pimpinan dan juga akalnya sebagai tawanan, ya. Maka insya Allah semuanya akan terbebas dari godaan hawa nafsu, yang memang nafsu itu adalah sesuatu yang baik pada dasarnya, sesuatu yang itu adalah perangkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan keturunan. Bagaimana kalau seandainya tidak ada nafsu? Itu kurang sempurna. Bagaimana contohnya? Ada yang mukul, ceplak, satu pipi kanan, nih satu lagi. Baik tidak? Tidak. Kemudian ada penjajah datang ke Indonesia beberapa tahun yang lalu, misalkan mengeruk harta kekayaan, mengeruk segala sumber daya alam, mengeruk segala sumber daya manusia juga dialihkan ke negaranya. Maka dikira-kira kalau orang yang memiliki akal itu akan berontak atau akan mempersilahkan? Memberontak. Lihat di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berperang sampai 64 kali. Berapa, Bu? 64 kali. Bukan berarti Rasulullah bengis, bukan. Itu menandakan bahwa Rasulullah SAW mempertahankan haknya. Di dalam fikih, di dalam Fathul Mu'in dikatakan, Ibu, nih, ketika kita lagi safar misalkan, ya, urusan fikih, saya belok dulu ke fikih nih. Ketika sholat, Allahu Akbar, di samping kita ada tas nih. Tas kita ada yang mau merogoh dan maling. Kira-kira Ibu gimana? Malah ketawa. Ini asli, Ibu. Enggak batal. Gini aja, Mas. Sret, des, pak gitu ya. Itu tidak batal. Tidak batal. Subhanallah. Ibu baru tahu ya? Baru tahu. Baru tahu, Ibu, ya. Dalam keadaan terpaksa, maka maqasidus syariah berlaku. Apa itu? Hifdzul mal, menjaga harta kita, itu adalah bagian dari agama. Maka ketika kita sholat, Allahu Akbar, gitu, tidak batal. Paham, Ibu? Dapat ilmu baru ya. Alhamdulillah. Tapi kan sekarang mah ada CCTV, ada security dan lain sebagainya, ya. Baru juga kretek udah disamperin sama security. Ibu nggak usah gitu-gitu lagi, nggak usah. Demikian, ya, insya Allah mudah-mudahan Allah memenangkan kita di dalam mengendalikan hawa nafsu supaya kita taat selamanya kepada Allah dan juga mencontoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangga. Hadirin rahimahullah, ketika kita mengendalikan nafsu berarti ada juga berkaitannya dengan ketika diri kita untuk menghindari maksiatul badan. Masih lanjutan yang kemarin, ya. Nah, ketika diri kita, nafsu ini kan akan mengalir ke mata, ke tangan, ke hidung, ke kaki, ke semuanya, bahkan sampai dengan seluruh tubuh kita. Maka untuk menghindarinya dan untuk mengendalikan nafsu itu kita diantaranya adalah kemarin, Bu, yang terakhir kita bahas adalah saat maksiatul badan itu tidak boleh
kepo. Nah, di belakang masih ada yang ingat, tidak boleh kepo, tidak boleh tidak boleh mengurusi urusan orang lain, tidak boleh mencari kejelekan orang lain, ya. Nah, ini adalah salah satunya ya kemarin diantara, karena itu yang terakhir kemarin kita bahas. Maka kita senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang memang itu akan merusak diri kita. Saat diri kita bisa menjaga ya diri kita, menjaga dari hal yang akan merusak amaliyah kita, amaliyah badan kita, maka mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita. Saat ikhtiar ini tadi kita lebih ke mengurusi bagaimana akal ini bisa mengendalikan. Contoh Bu, kalau kita kepo, kalau kita mengurusi kejelekan orang lain, kira-kira manfaatnya apa? Nggak ada kan? Nah, manfaatnya kan nggak ada. Maka ini, nah, ketika akal sudah berapa Bu? Sudah berapa? Ketika akal sudah berperan, ya kan? Ketika akal sudah berperan, akal kita sudah benar, ya. Maka di situ oh ngapain sih ngurusin orang lain? Kita capek mikirin orang lain dan lain sebagainya. Nah, maka disinilah ketika diri kita tidak usah mengurusi kejelekan-kejelekan orang lain. Yang selanjutnya adalah membuat tai lalat tiruan pada tubuh ataupun ataupun bertato. Ya, kalau dengan sengaja ya kita tidak usah lah kalau sekiranya memang itu tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Selanjutnya adalah mendiamkan atau tidak menghiraukan pada seorang muslim lebih dari 3 hari kecuali karena ada udzur syar'i. Ketika kita ada bermasalah, ketika kita punya masalah, tidak boleh diam lebih dari 3 hari. Ya, kecuali ada yang udzurnya udzur syar'i. Ya, udzur syar'i adalah udzur yang dibolehkan oleh syariat Islam. Seandainya saya bicara pun malah semakin tidak baik, tidak jadi masalah. Ya, namun kalau tidak ada urusan syar'i karena ego saya ibaratnya ya, karena nafsu kita, nah maka itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Entah itu dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan saudara dan lain sebagainya. Ketika di situ ya, makanya faliyakul khairan aw liyasmut. Sekiranya yang penting silahkan berbicara yang baik, namun kalaupun tidak maka diam saja ya, karena diam itu adalah emang ya Bu, Mas apa? Mas Jawa. Ya, diam adalah Mas. Kenapa? Karena diam itu adalah lebih baik ya. Selanjutnya menemani duduk orang yang melakukan bid'ah ataupun fasik karena untuk menyenangkan mereka. Ya, perbuatan yang tidak baik ataupun perbuatan yang bid'ah, ya, bid'ah ini adalah yang sesuatu yang memang Rasulullah tidak kerjakan dan itu tidak ada kebaikannya. Intinya ya, ketika diri kita melakukan hal yang tidak baik, ya, contoh, ataupun ketika kita menemani orang yang fasik, ya, kan ada kadang gini Bu, punten ngobrolin orang lain ya, ngobrolin orang lain, kita diam duduk di situ karena nggak enak. Bu, kadang ada kelas seperti itu. Ya, biasanya nih Ibu saya kasih contohnya yang mudah-mudah saja. Ya, kenapa? Ketika diri kita, contohnya nih, ada orang yang lagi ngobrolin orang, ya, terus kita duduk, kita dengerin karena nggak enak. Hati-hati, kita sudah tetap walaupun kita diam, ya, tetapi karena diamnya kita tidak enak, karena kalau kita pergi takut disangka soalim, takut disangka bla 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 dan lain sebagainya, ya, lebih baik kita tinggalkan tapi dengan cara yang baik. Jadi kalau kita ikut mendengarkan, oh iya, apalagi kalau kita nyautin, ya, oh iya mau,
Ya, itu makin manja. Kita diam saja, ya, diam saja, menemaninya saja, ya, menemaninya saja. Ternyata kita termasuk maksiatul badan, ya, dengan menemaninya saja. Maka lebih baik kita tinggalkan, ya, dan dengan cara yang baik. Aduh, mohon maaf ya, saya mules gitu atau dan sebagainya, ya, nggak apa-apa, ya, biar apa mules telinga karena nggak tenang gitu, ya, dan sebagainya, silakan, ya. Jadi jangan sampai kita karena nggak enak diem aja di situ, ya kan, kadang ada kalanya, ya, seperti itu. Maka kita sebaiknya tadi jangan sampai menemani. Selanjutnya adalah memakai emas ataupun perak atau sutra atau pakaian yang bahan sutranya lebih banyak daripada bahan lainnya bagi seorang laki-laki yang sudah baligh, kecuali cincin dari perak, ya. Kalau emas, perak, sutra dan lain sebagainya dan lebih dominan, ya, untuk sutranya, ya, ataupun emasnya dan sebagainya. Kenapa dilarang untuk laki-laki? Karena itu adalah perhiasan, salah satunya, ya. Perhiasan ini, ya, contohnya kalau sutra itu adalah nantinya akan dipakai pakaian surga, ya. Dan kalau emas diantaranya, ya, kenapa emas dilarang? Karena punten, kalau perempuan itu kan ada sirkulasi darah, ya, sirkulasi darah di dalam tubuh kita, ya, dengan dengan keluarnya darah haid itu adalah untuk sirkulasi darah, jadi tidak membahayakan. Tetapi karena laki-laki tidak ada sirkulasi darah, maka tidak dianjurkan. Salah satunya seperti itu, ya. Nah, Kalau sirkulasi udara kan dengan rokok tuh kan. beda lagi. Itu mah udara, bukan darah, ya. Nah, seperti itu, ya. Selanjutnya lagi, berduaan dengan wanita lain bukan mahram dan bukan istrinya. Wanita yang berpergian tanpa disertai mahramnya. Nah, ini hati-hati juga, ya, ketika kita berbarengan dengan permasalahan emas ini boleh juga yang memakai emas tapi bukan 24 karat. Artinya setengah-setengah, itu dengan istilah emas swasa. Itu boleh laki-laki menggunakan emas. Nah, ini Adapun sutra itu yang tidak boleh itu 100%. Adapun BHS segala macam itu hanya sampai 70%. Itu yang masterpiece. Yang BHS tertinggi kan merek masterpiece, ya. Itu level ke-6 itu hanya 70%, tidak sampai 100%. Jadi boleh untuk laki-laki. Ini makanya tadi, ya, tadi tidak boleh yang lebih banyak, ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Oh, ya. Berarti nggak nyimak, ya, Bapak, ya. Seperti itu, ya. Terkadang ini, Bu, telinga yang di samping saja kadang kita belum bisa mendengar. Selanjutnya tadi apa? Oh, ya, ketika kita berjalan dengan bukan mahram, ya, hati-hati. Kenapa? Karena setan akan membisikkan kita, ya. Tadi nafsu itu, ya, akan terus menggoda, dibantu dengan setan, ya. Ketika kita makanya bukan mahram dan lain sebagainya, sebaiknya tidak diperkenankan untuk ini mah saudara, tapi saudaranya saudara jauh. Tidak sedikit orang yang tergoda, ya. Oh, ini mah ini. Kalau memang dilanjutkan, memang kita tidak diperkenankan untuk berbarengan lah, ya, berjalan dan lain sebagainya. Kenapa? Di situ adalah salah satu peluang untuk setan senang menggoda kita, ya. Selanjutnya, mempekerjakan seorang yang merdeka dengan paksa, ya. Ketika kita mengerjakan memerintah orang lain dan lain sebagainya, nah, itu mah bisa dilewat. Menghina para ulama, imam ataupun pemerintah yang adil dan orang muslim yang sudah berubah. Nah, ya, kita tidak boleh menghina ulama. Kalau guru kami, ya, dan mungkin termasuk guru kita juga, ya, ketika tidak boleh memeriksa satu, tidak boleh memeriksa murid orang lain, tidak boleh memeriksa pengajaran orang lain, dan tidak boleh ulama yang sejaman. Apa itu namanya? Menghina ulama yang sejaman, ya. Maksudnya dalam artian ketika para ulama, ya,
mereka benar, ya, dengan kebenarannya pasti, maka jangan sampai ketika diri kita menyalahkan para ulama, ya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijaga lisan kita untuk bagaimana lisan ini bisa menjaga bagaimana. Kenapa? Karena gini, kan kita tidak tahu ya Bu, pendengaran kita, penglihatan kita banyak keterbatasannya. Maka ketika para ulama yang kita hina dan lain sebagainya, nauzubillah, itu mungkin, ya, bahkan jangankan para ulama, ketika diri kita untuk sesama manusia aja, nah ya, la yaskhar qaumum min qaumin, ya, tidak boleh ketika diri kita mencela, bahkan melandi saja. Melandi itu apa? Memberikan gelar yang tidak baik, ya, dalam Al-Quran kan dilarang. Oh, si itu mah, apalagi berkaitan dengan ras. Ya. Nah, dengan seperti itu pun tidak boleh. Kenapa? Karena mungkin orang tersebut bisa lebih baik di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nauzubillah. Maka diri kita jangan sampai, ya, mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, apalagi kepada para ulama ataupun kepada pemerintah yang memang adil. Tetapi kalau pemerintahnya yang tidak adil, ya, ketika di sana amar ma'ruf nahi munkar silahkan, ya. Ataupun tadi yang terakhirnya adalah menghina orang muslim yang sudah berubah ataupun siapapun, ya, maksudnya dalam artian adalah muslim yang sudah berubah itu contohnya, ya, orang yang dulunya pernah melakukan kesalahan, kita masih apaan dia mah dulunya juga begitu, jangan sampai, ya, jangan sampai memberikan penilaian orang lain karena kesalahan yang telah dilakukannya. Kenapa? Karena kalau manusia biasanya, ya, kesalahan-kesalahan yang lama, biasanya kan manusia itu senang banget Bu mengungkit permasalahan yang lama, ya kan, yang lama, yang itu manusia kan senang biasanya. Sementara Allah justru kesalahan-kesalahan yang lama Allah hapuskan. Setelah Allah mengampuni orang tersebut, Allah akan menghapuskan kesalahan yang sudah lama. Nah, maka kita pun mudah-mudahan jangan, minimal kita tidak mengungkit kesalahan orang lain yang pernah dilakukannya dan dia sudah berubah, ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga badan kita, menjaga lisan kita, menjaga seluruh anggota tubuh kita tadi dari diperdayanya oleh nafsu kita, ya, dan juga diperdayanya oleh bujukan setan, ya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa memaksimalkan akal kita, bisa mengarahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, kaitannya dengan kebahagiaan yang berasal dari menjadikannya akal kita sebagai pimpinan dan hawa nafsu sebagai tawanan. Saya teringat waktu saya mondok di Darut Tauhid Kiai Haji Abdullah Gimnastian tahun 1994 waktu sanawiyah kelas 2, ya. Di akhir kilatan beliau menghadirkan pembicara yang unik, bukan kalangan ustadz, bukan kalangan profesor, tapi siapa? Mantan pencuri mobil. Dia paparkan segala macamnya. Akhirnya pas di akhir session, Kiai AAG bertanya, adik-adik, sahabat-sahabat, tahu nggak maksud apa ini semuanya? Katanya nggak tahu. Ini semuanya untuk mengetahui bagaimana tata cara untuk menjadi seorang pencuri mobil, maka kita supaya terhindar dari kecurian mobil, bahkan pelaku pencurian itu sendiri. Dan pada beberapa tahun yang lalu saya pun diajari oleh seorang morfinis, kurus, kering, cungkring, mata belot dan sebagainya, gitu ya. Sampai saya alhamdulillah ke Malaysia, Kedah, sampai 8 bulan di sana mempelajari orang yang terkena morfinis, sampai alhamdulillah sebanyak 8.400 dari Malaysia yang sembuh dengan metode yang diadopsi dari Tasikmalaya, ya, alhamdulillah. Nah, tadi kaitannya dengan hati, bahwa untuk menjadikan hawa nafsu sebagai tawanan,
Apa yang harus dipelajari? Di antaranya nafsu itu sendiri. Kalau secara umum nafsu itu ada tingkat-tingkatan, Ibu. Ada berapa katanya? 3. Yang pertama nafsu ammaroh. Inna nafsa la ammaratun bisu. Bahwa nafsu ammaroh itu selalu mendorong dan mengajak kepada perbuatan yang buruk. Yang pertengahan itu nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah nafsu yang orang setelah melakukan kesalahan sadar bahwa itu kesalahan, tapi ada lagi, tapi masih ada kesadaran. Yang ketiga apa? Nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang damai, nafsu yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan. Tapi sesungguhnya kalau ingin lebih dalam lagi, sesungguhnya nafsu itu ada 7 tingkatan. Ada berapa, Bu? Pertama nafsu amarah yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua nafsu lawamah. Yang ketiga nafsu beda lagi sekarang, mulhimah. Mulhimah itu apa? Nafsu yang sudah mendapatkan ilham tapi masih ada untuk rasa berbuat salah. Ilham lagi, ada lagi, tidak ada lagi, ada. Seperti itu ya. Itu nafsu yang tingkatan ketiga. Nafsu yang tingkatan keempat, nafsu yang barusan. Nafsu apa? Mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang damai, nafsu yang lebih menitik beratkan kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang lebih tinggi lagi. Ada yang lebih tinggi lagi, nafsu radiyah, nafsu yang kita ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun nafsu ini hanya sekedar ridho saja. Kita ridho kepada Allah, kita ridho beragama Islam, kita ridho kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Allah belum ridho. Nah, yang ketiga, yang ke berapa itu? Yang masih selanjutnya. Yang keenam itu nafsu mardiyah. Nafsu yang selain kita ridho, Allah pun ridho. Nafsu untuk apa? Nafsu berbuat kebaikan, nafsu memakmurkan masjid, nafsu memakmurkan majelis, nafsu memakmurkan madrasah, nafsu memakmurkan segala macam kebaikan. Itulah nafsu yang mardiyah. Allah pun ridho dan kita pun ridho, alhamdulillah. Tapi ada yang paling tinggi di antara yang semuanya, yaitu nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Ini mah tidak ada kejahatan sama sekali, tidak ada lupa sama sekali, semata-mata tuntunan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk mencapai nafsu kamilah tersebut? Nafsu yang senantiasa dibimbing oleh seorang mursyid dan nafsu yang senantiasa berusaha untuk senantiasa being connected to Allah. Selama belum being connected to Allah, mohon maaf, rasa-rasanya sulit untuk mendapatkan nafsu kamilah. Tapi mudah-mudahan karena kita semuanya sedang berusaha mencintai kebaikan, berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat keburukan dengan tajalli tahalli, dengan tahalli tahali, dan insya Allah mencapai tajalli, maka insya Allah suatu saat nanti kita sampai kepada puncaknya, yaitu nafsu kamilah, nafsu yang sempurna, nafsu yang semata-mata itu dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan kita belajar nafsu-nafsu yang tersebut untuk mengendalikan dan mengetahui kita itu sudah ada di tingkatan yang mana gitu ya. Namun insyaallah walaupun kita bertahap, suatu saat nanti kita sampai pada puncaknya. See you at the top. Saya tunggu kalian semuanya di puncak yang sukses. Amin ya Allah ya rabbal alamin.